Andriono dilahirkan di Jember pada tanggal 17 Mei 1983 dari pasangan almarhum Bambang Supono dan Mariama. Andri menderita polio sejak usia 2 tahun yang menyebabkan pertumbuhan kedua kakinya terhambat. Dia baru bisa berjalan di usia 7 tahun. Karena kesulitan ekonomi keluarga di masa kecil, Andri hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat SMP saja. Setelah itu, dia mulai bekerja serabutan, mulai dari menjadi penambal ban, mengamen di bis dan perumahan, hingga menjadi tukang pelitur kusen pintu. Pendidikannya yang terbatas membuat Andri remaja harus jatuh bangun dalam dunia kerja. Namun, itu semua dilakoni dengan semangat pantang menyerah. Tak jarang, dia pun harus menerima sindiran teman-teman dan orang terdekatnya sehubungan dengan pekerjaan yang digelutinya saat itu. Saya bekerja sebagai tukang pelitur, dan biar bagaimanapun, pekerjaan apapun yang saya libati, saya berusaha jadi yang terbaik. Akan tetapi, saya tersentak kaget ketika ada teman yang menegur, jenis pekerjaan saya itu harus ngopeni sesuatu yang kecil tapi meluangkan waktu dengan segitu banyaknya, kok mampu gitu. Saya tersentak kaget karena toh yang saya kerjakan, sebaik-baiknya yang saya kerjakan tidak cukup berpengaruh buat dunia. Sindiran yang pernah diterimanya saat menjadi tukang pelitur itu sepertinya membekas dalam diri seorang Andri. Dia pun mulai tergugah untuk mencari pekerjaan yang bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Andri mulai memberanikan diri melakukan satu terobosan lain yang belum pernah dilakoni sebelumnya. Merambah dunia teknologi yang selama ini didominasi oleh kalangan akademisi. Awalnya saya hanya sebatas cari peluang-peluang usaha saja dengan cara buka-buka info media di warnet. Waktu itu saya tertarik untuk melihat produksi asap cair yang waktu itu dipopulerkan oleh UGM. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Mengawalinya dengan memanfaatkan barang-barang bekas di rumah. Akhirnya saya bikin, dan itu tidak makan waktu lama untuk membuatnya. Sekitar seminggu saya menemukan titik terang bahwa proses perubahan dari asap ke cair ini tidak banyak menuntut. Kegiatan rutin kami berkutat pada penyiapan bahan baku, yaitu tempurung kelapa. Begitu ada orang jual, kita timbang dulu, kemudian kita timbun di situ. Pada hari tertentu, kita langsung masukkan ke lubang yang dengan kedalaman 3 meter. Inilah salah satu sebagian dari unit yang saya bikin. Mekanisme alat produksi ini sangat sederhana sekali sebenarnya. Di sini adalah ruang bakar tempurung kelapa yang saya bakar di dalam tanah. Kemudian ada saluran sentral utama yang menghubungkan ke kondensor. Dari kondensor ini ada plat-plat penahan, baru kemudian ke pirolis PVC. Saya sengaja pakai PVC karena PVC tidak menghantar panas sehingga hasil produksinya tetap stabil. Dari alat di luar tadi, kemudian hasil produksinya kita alirkan ke sini. Dan dari sini ada proses filtrasi. Jadi untuk menjebak tir. Kemudian di bawahnya lagi ada batu-batuan seperti zeolit, arang aktif. Baru hasilnya diakumulasikan di penampungan pertama. Ini ruangan yang paling sering saya kunjungi.
karena di sini tempat saya bereksperimen. Di sini ada alat utama yang tiap hari kami pakai untuk destilasi, mengeliminasi unsur-unsur yang sifatnya toksik untuk kita pisahkan dengan unsur yang kita butuhkan. Cara kerjanya, kita masukkan asap cair di sini, kemudian kita rebus. Uapnya kita salurkan dan kita akumulasi di terminal. Yang di sini juga ada air mengalir sebagai pendingin. Kemudian dari situ hasil produksinya akan keluar dan terakumulasi di tempat penampungan. Hasil awal dari destilasi pertama akan merubah asap cair yang tadinya warnanya lebih keruh jadi seperti ini. Dan kalau destilasi itu kita ulang, bisa lebih jernih lagi sampai sejernih air putih. Dari yang sejernih air putih itulah yang kemudian kami gunakan untuk produk yang dipakai langsung oleh manusia. Beberapa produk yang kami sosialisasikan tentu saja pada awalnya sebagai barang yang spesifikasinya aneh. Tetapi ketika kembali kepada kemanfaatannya, dan itu gampang sekali membuat orang tertarik. Mengingat asap cair ini kan dari bahan alam. Sehingga kalau misalnya kita pakai untuk anti-ser, lalu tidak sengaja terminum, itu tidak masalah. Berkat ketekunan Andri dan didukung oleh keluarga dan teman-teman yang satu visi dengannya, usaha asap cair ini mulai menampakkan perkembangannya. Pesanan dari berbagai instansi pemerintah dan swasta mulai berdatangan. Pemerintahan, jadi minimal itu harus CV, awal mulanya itu. Beberapa produk yang pernah kami bikin, beberapa di antaranya sudah berhasil menggantikan penggunaan produk kimia. Kita mengembangkan juga penggunaan dari komoditi ini untuk kebutuhan kosmetik, dan ternyata di situ juga mendapatkan respon yang sangat bagus. Harapan kami ke depannya agar supaya kita terus akan menggali dan mengembangkan ke aplikasi-aplikasi sebagai produk-produk yang mungkin lebih banyak lagi dibutuhkan. Perjuangan Andri di bidang teknologi asap cair, selain memberikan pemasukan finansial yang cukup signifikan, ternyata juga membuahkan hasil yang manis. Saat teknologinya itu memenangkan berbagai penghargaan inovasi teknologi tingkat nasional, dan mengukuhkan sebagai pemuda pelopor teknologi tepat guna tingkat nasional pilihan Kemenpora Republik Indonesia di tahun 2012. Teknologi tepat guna diberikan kepada saudara Andriono atau Andri. Saya bersyukur dan bangga bahwa di Jember ini ada sekelompok generasi muda yang tergabung dalam Prima Rosantris yang dimotori Mas Andri CS ini selalu berpikir produktif, berkreasi, berinovasi tiada henti sehingga menghasilkan sesuatu ataupun produk yang bernilai. Anak kedua dari 6 bersaudara yang hanya tamatan SMP ini sepertinya tidak pernah menduga sukses yang kini telah diraihnya. Kenangan masa kecilnya saat mengamati cairan yang keluar dari sebatang kayu yang dioleskan ke lukanya ternyata telah membuatnya serius menggeluti sebuah teknologi yang oleh berbagai kalangan akademis cukup dipujikan.
moto hidup saya, berbagi tidak akan pernah rugi. Dalam arti, untuk mencapai sesuatu, tentu saja kita tidak hanya semata-mata mengandalkan diri sendiri. Keberadaan teman-teman yang mendukung, kemudian untuk mengakrabkan diri dengan orang-orang yang berkompeten itu tidak bisa kita abaikan. Pesan saya terhadap para muda, terutama karena jatah waktu kita, perjalanan kita masih panjang, masih banyak sekali pilihan. Masih boleh kita gagal dan mengulanginya lagi, dan gagal lagi mengulanginya lagi. Berusahalah untuk mengejar yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Di mana beliau adalah seorang yang luar biasa menurut kami, tidak menjadikan keterbatasan itu sebagai masalah. Ya. Saya melihat jangka panjangnya masa depan tentang asap cair ini sangatlah bagus sekali. Terbukti dengan adanya beberapa produk yang saat ini sudah sangat diterima oleh beberapa rumah sakit di Kabupaten Jember. Teknologi asap cair Mas Andri. Maju terus! Tak ada keberhasilan yang bisa diraih tanpa kerja keras dan semangat pantang menyerah. Andriono, pemuda pelopor Kemenpora 2012 ini, sudah membuktikan dengan visi dan misinya untuk berbagi kepada orang lain. Andriono disebut sebagai pencipta desinfektan organik pertama di dunia. Dari Jember untuk dunia.